Hai everyone, jumpa lagi Sobat Cuan semua di channel Ngulik Saham. Di part kedua kali ini kita akan sedikit mengulik lebih jauh terkait fundamental analysis yang seringnya dipakai oleh kawan-kawan yang mempunyai style seorang investor. Ikuti terus videonya. Baik Sobat Cuan, untuk style investor ini itu ada beberapa kriteria bagaimana cara untuk menganalisa fundamental dari satu perusahaan. Yang pertama, manajemen yang mengelola perusahaan tersebut. Ini juga pernah kita bahas, pernah kita sharing di video sebelumnya, bisa dicek di link ini. Nah, kurang lebih adalah bagaimana BOD atau jajaran direksi itu mengolah satu perusahaan, karena memang tidak dibungkiri mereka lah yang menjadi nahkoda gitu ya, untuk menentukan arah perusahaan ini mau kemana, apakah bisa terus survive, bertumbuh, atau mungkin justru sebaliknya. Poin yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai kriteria dalam menentukan analisa fundamental adalah cek apakah produk dari satu emiten tersebut menjadi market leader dibandingkan dengan para kompetitornya. Satu contoh misalkan mie instan. ICBP yang merupakan anak perusahaan dari Indofood, ini saya kira sudah bisa menjadi market leader ya, karena bukan cuma di Indonesia mie instannya ini laku, tapi juga sangat digemari oleh orang-orang worldwide gitu. Kemudian ada lagi, kita ambil contoh mungkin kendaraan. Nah, ada Astra Internasional. Bahkan 50% penjualan dari kendaraan, saya lupa persis apakah itu roda 2 atau roda 4 atau keduanya ya, itu di atas 50% masih Astra Internasional yang pegang. Ada juga mungkin Unilever. Semua atau setiap daily need kita, entah itu mau nyuci baju gitu ya, atau mungkin mau sikat gigi, itu sedikit banyak produknya berasal dari Unilever. Pasta giginya atau mungkin rinsonya kalau kita mau nyuci, dan seterusnya. Nah, ini semua adalah satu contoh bahwa market leader dari satu produk itu juga perlu menjadi poin gitu ya tersendiri dalam menentukan analisa fundamental. Poin yang ketiga, kita juga harus lihat apakah perusahaan tersebut memiliki laba yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, terkadang harganya dari satu saham ini mengikuti dari seberapa besar sih perusahaan ini bertumbuh gitu. Ketika misalkan perusahaan bisa mencetak laba yang dari tahun ke tahun itu lebih besar, bigger and bigger, maka harga dari saham tersebut itu juga akan mengikuti gitu. Karena memang ketika kita beli satu perusahaan, satu saham, itu di belakang layar adalah merupakan suatu bisnis gitu ya. Ketika bisnisnya dikelola dengan baik, mendatangkan profit yang besar, yang bertumbuh terus, maka ya otomatis harga dari saham ini akan mengikuti. Yang keempat yang bisa dianalisa adalah dari sisi rasio hutang. Nah, rasio hutang ini biasanya itu yang dilihat adalah debt to equity ratio. Ketika misalkan perusahaan memiliki hutang atau pinjaman yang relatif besar, cukup tinggi, maka ini juga secara langsung dapat menggerus profit yang sudah dicetak, yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kriteria yang terakhir, yang kelima, kita cek apakah perusahaan tersebut salah harga ya, atau under value. Cara pengecekannya itu biasanya menggunakan perbandingan PER, PE ratio, ataupun PBV, price to book value. Nah, dua item ini adalah item yang sering dipakai oleh kalangan investor untuk melihat sejauh mana
valuasi dari satu perusahaan. Apakah bisa kita kategorikan murah atau justru mahal. Selain dari kriteria untuk menentukan analisa fundamental tadi, kita juga bisa mengkategorikan beberapa style ya ketika kita breakdown lagi dari seorang investor. Yang pertama, growth investor. Growth investor ini yang ditekankan adalah ya revenue-nya ya, atau mungkin net profit margin-nya. Ketika dua item tersebut bertumbuh dari tahun ke tahun, nah ini terkadang juga menjadi incaran atau watchlist para kawan-kawan yang memiliki style growth investor. Untuk valuasinya itu cenderung ya bukan diabaikan ya, tapi mungkin menjadi prioritas yang kedua gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi revenue dan juga profitnya. Yang kedua, value investor. Nah, value investor ini adalah melihat dari sisi valuasi perusahaan. Setelah mengetahui bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bagus. Nah, yang kedua adalah syarat di mana melihat valuasi. Apakah perusahaan tersebut tergolong perusahaan yang murah gitu ya, under value, dan memang layak untuk dikoleksi, atau justru perusahaannya sudah masuk kategori yang mahal gitu. Nah, kalau misalkan sudah bener nih, udah bagus, cuman mahal, ya otomatis ya sama saja kita beli di pucuk gitu ya. Untuk bisa kemungkinan naik lebih tinggi itu kecil kemungkinannya. Nah, ini adalah paham yang dimiliki, style yang dimiliki oleh kawan-kawan value investor. Yang ketiga itu dividend investor. Dividend investor ini yang dilihat ya sesuai dengan namanya ya, dividennya. Seberapa royal perusahaan ini membagikan dividen kepada para investornya. Untuk analisa apakah ini perusahaan mahal atau murah, nah itu nomor sekian gitu. Yang penting perusahaan itu sangat appreciate, sangat royal sekali membagikan keuntungan gitu ya, profitnya kepada para shareholder. Nah, ini juga yang menjadi acuan itu biasanya adalah di dividend yield. Oke sobat cuan semua, demikianlah cara untuk melakukan analisa fundamental. Memang ini masih permukaannya aja ya, belum masuk ke teknisnya. Nah, gimana cara untuk melakukan pengecekan revenue, kemudian net profit margin, atau mungkin PE ratio, price to book value, dan seterusnya tadi. Nah, ini bisa menggunakan satu aplikasi yang saya kira wajib ya untuk dimiliki oleh setiap investor. Aplikasi itu aplikasi apa? Nanti tunggu di next episode berikutnya. Demikian sobat cuan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao.